Tapi peristiwa Isra Mi'raj dibahas pada 2 surat dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1 saja, kemudian surat An-Najmi ayat 1 sampai ayat 18. Jadi kalau berkaitan dengan mimpi, para ulama berbeda pada peristiwa ini. Ada amanah ilmiah yang harus disampaikan. Pertama, sebagian mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi hanya mimpi saja. Ya, Rasulullah SAW tetap di tempat, kemudian tetap berada di tempat dan tidak menghilang jasadnya. Pendapat kedua yang mengatakan dia hanya terjadi roh saja tanpa jasad. Pendapat ketiga mengatakan dia terjadi roh dan jasad. Jadi minimal ada 3 pendapat para ulama. Pendapat yang paling kuat adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini oleh mayoritas dipahami sebagai peristiwa yang terjadi, faktanya terjadi dan terjadi roh dan jasad. Di antaranya adalah ulama-ulama Mesir, misalnya ada Imam Sya'rawi mengatakan bahwa terjadinya peristiwa itu bukan mimpi, dan ayat surat Maja'alna Ru'ya itu tidak berkaitan khusus dengan Isra dan Mi'raj, tapi menjelaskan tentang peristiwa ini, peristiwa ruh dan jasad, itu bisa dilihat pada susunan kalimatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, kata bi'abdihi itu yatakawwanu bainar ruh wal jasad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya ini kan kalau dia roh memperjalankan ruh hambanya, kalau dia hanya jasad memperjalankan jasadnya. Tapi tidak, kata bi'abdihi menunjukkan 2 unsur dari sisi manusia, yaitu unsur roh dan unsur jasadnya. Alasan pertama ya. Kemudian alasan yang kedua adalah peristiwa ini dialami oleh Nabi SAW dan Allah memulai khitabnya dengan tasbih, subhana. Kalau kita temukan ayat-ayat yang dimulai dengan tasbih itu pasti ditemukan ayat-ayat yang tidak butuh penalaran lebih, tapi harus penerimaan keimanan yang besar. Jadi kalau kita imani bahwa ini peristiwa, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan subhana, Allah sudah sucikan dirinya sebelum peristiwa ini dibohongi. Ya, nah oleh karena itu ayat ini spektakuler, tidak bicara tentang hal-hal yang konkret saja, tapi bicara tentang hal-hal yang supranatural. Ya, oleh karena itu ini kalau dihubungkan, ya benar bahwa ada sebahagian mengatakan bahwa ini mimpi dan berdasarkan ayat tadi. Tapi oleh mayoritas dalil tadi itu tidak dijadikan sebagai dalil kuat bahwa ini terjadi secara mimpi, tapi yang kuat adalah kata subhana, kemudian kata abdihi. Yang itu adalah sebuah peristiwa yang spektakuler yang menurut manusia adalah mustahil, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala adalah wujud.